Selamat datang di podcast Bagi Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sobat horor. Kembali lagi di podcast Bagi Horor dan tentunya masih bareng aku Arga di sini. Kembali lagi untuk membagikan cerita-cerita seram dari sobat horor yang sudah masuk di email untuk dibagikan kepada yang sedang mendengarkan. Apa kabar yang sedang mendengarkan? Semoga dalam keadaan sehat ya kalian semua. Semoga lancar terus apa yang sedang dikerjakan, dipermudah segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini akan ada tiga cerita tapi dalam satu rangkaian cerita yang sama. Jadi tentang asrama. Sudah banyak cerita bersambung ya, seperti ceritanya Mas Panjul, ceritanya Mas YP. Itu cerita bersambung yang lumayan. Ini agak pendek dulu kita bacakan. Jadi menurut antriannya ya. Jadi buat yang sudah berbagi cerita, mohon maaf kalau belum dibacakan, tapi pasti akan dibagikan. Jadi kalian tenang saja buat yang sudah berbagi ceritanya. Berbagi kemana sih kalau mau berbagi cerita? Kalau kalian mau berbagi pengalaman, langsung saja email di podcastbagihoror@gmail.com atau bisa melalui Google Form tanpa email. Itu linknya ada di deskripsi dari episode ini. Jangan lupa juga buat yang sedang mendengarkan, yang belum subscribe YouTube-nya Podcast Bagi Horor, di subscribe dulu sekarang, dinyalain lonceng notifikasinya, kasih like-nya, terus ketik komentar kalian. Karena dengan cara itu kalian bisa membantu Podcast Bagi Horor untuk terus bisa membagikan ceritanya. Tahun ini semoga kita bisa menyentuh 100.000 lah ya, 50.000, 100.000. Oke sih, dengan bantuan kalian. Jadi aku mohon bantuannya buat yang sedang mendengarkan di YouTube maupun di Spotify. Di Spotify juga jangan lupa follow dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, langsung aja kita masuk ke cerita untuk hari ini. Pasang headset kalian, tutup pintu, matikan lampu. Podcast Bagi Horor siap membagikan ceritanya. Selamat mendengarkan. Untuk cerita hari ini, cerita mengenai asrama, urban legend sebuah asrama. Dari mulai pocong ngintip, teror kamar mandi, sampai guru aneh. 3 cerita itu. Kita mulai dengan yang ngintip pocong kali ya, pocong ngintip. Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Halo pendengar podcast Bagi Horor. Halo Arga, kenalin, namaku Andra. Hari ini aku mau cerita pengalaman pribadiku waktu masih SMA dan tinggal di sebuah asrama yang waktu itu terkenal dengan cerita-cerita horornya. Salah satu yang paling bikin merinding adalah tentang pocong yang suka mengintip di jendela. Pocong ngintip. Asramaku itu bangunannya tua, besar, dengan kisah-kisah urban legend yang cukup terkenal di kalangan siswanya. Cerita tentang pocong di jendela adalah salah satu cerita yang paling sering diceritakan. Katanya, pocong ini suka muncul di malam hari, terutama ketika orang-orang sudah mulai tidur, dan dia akan mengintip mereka yang masih belum tidur. Awalnya aku gak terlalu percaya sama cerita-cerita seperti ini. Ya, aku pikir itu hanya cara senior-senior lah buat ngerjain anak-anak atau buat nakut-nakutin yang lain. Tapi semua berubah suatu malam ketika aku sendiri yang mengalami kejadian itu. Waktu itu hari Jumat, dan seperti biasa, banyak dari kita yang masih melek sampai larut malam karena gak ada kelas keesokan harinya. Aku sedang sibuk mengerjakan tugas di meja belajar yang ada di sebelah kasurku, langsung menghadap ke arah jendela. Sampai jam di dinding itu menunjukkan sekitar 1:30 pagi. Dan sebagian besar teman sekamar itu udah pada tidur.
Sambil nulis, sambil buka-buka buku, aku mulai ngerasa ada yang aneh. Mulai terbayang tuh cerita-cerita soal pocong ngintip ini. Apalagi aku tahu, aku yang waktu itu tinggal sendirian. Semua udah pada tidur. Rasanya tuh kayak ada yang ngawasin. Tapi setiap kali aku lihat keluar jendela, aku gak ngeliat apa-apa. Setelah beberapa saat, aku coba gak peduli. Coba abaikan perasaan itu dan fokus lagi ke tugas. Tapi tiba-tiba, aku ngerasa aneh. Suasana tuh jadi gak enak. Hawa tuh dingin tapi gak dingin biasanya. Dan suasana kamar itu langsung berbeda. Hawanya tuh beda. Aku lihat lagi ke jendela. Dan kali ini, mataku langsung bertemu dengan sepasang mata yang terbelalak. Itu adalah pocong. Sesosok pocong tergantung tepat di luar jendela kamarku, mengintip melalui celah tirai. Ya, pocong itu menggantung, nggak bergerak sama sekali. Hanya matanya yang melotot ke arahku. Aku bisa lihat jelas mukanya yang pucat dan matanya yang kosong itu. Aku sempat teriak, lompat dari kursi, bangunin semua teman-teman sekamar. Saat mereka bangun dan kita semua lihat ke jendela, ya tentu saja pocong itu udah gak ada. Kejadian itu langsung bikin kamarku heboh. Beberapa dari temanku ngerasa agak takut lah, karena mereka juga pernah mendengar cerita serupa. Tapi gak pernah percaya. Dan beberapa juga gak percaya kalau aku ngeliat hal itu. Mereka pikir aku sekedar halu atau sugesti karena sering mendengarkan cerita tersebut. Tapi ada beberapa yang akhirnya memutuskan untuk percaya bahwa hal itu memang benar-benar ada. Besok harinya kita ceritain kejadian itu ke salah satu orang lah yang ada di asrama ini. Beliau cuma ngangguk-ngangguk sambil bilang, "Oh, itu lagi. Udah sering," katanya. Penampakan seperti itu sudah beberapa kali terjadi. Dan mereka sudah berusaha kayak cari cara gimana biar urban legend ini gak terus berkelanjutan ceritanya. Tapi ya gak pernah bisa. Akan ada satu orang yang akan mengalami, dan terus mengalami. Setelah kejadian itu, aku jadi salah satu orang yang percaya bahwa asramaku memang ada penghuninya. Lain waktu akan aku ceritakan soal kamar mandi asrama ini. Cerita pocong ngintip berakhir sampai di sini. Itu dia cerita pocong ngintip. Aku bingung pengertian tergantung itu kayak kegantung tali atau posisinya dia melayang ya. Itu yang aku agak bingung dari gambaran cerita ini. Tapi mau itu tergantung kayak, mau itu terbang kayak, mau itu ngapain, it's still a pocong ya. Masih menyeramkan gitu. Salah satu hantu yang kayaknya paling masih tier 1 lah ya. Masih tier 1 untuk urutan yang ditakuti sama orang-orang, iya gak sih? Misalnya setelah pocong baru ada kuntilanak, genderuwo, dan kawan-kawannya itu. Ya biasanya yang paling banyak orang takut ya pocong ini. Sekarang kita lanjut ke cerita lanjutannya dari asrama. Masih tentang asramanya Mas Andra nih, yaitu kamar mandi. Halo semuanya, ini Andra lagi. Aku mau cerita kejadian horor lainnya yang pernah terjadi di tempat yang sama, asrama aku. Kali ini bukan tentang pocong di jendela itu yang ngintip, tapi sesuatu yang aku alami di kamar mandi asrama. Asrama tempatku tinggal itu memang udah terkenal banyak lah penghuninya. Bukan cuma siswa, tapi yang tidak kasat mata. Tapi kamar mandi lantai 2, tempatku yang sering aku buat mandi, punya cerita tersendiri yang bikin banyak orang ngeri. Konon katanya, ceritanya nih, mitosnya,
dulu pernah ada siswa yang meninggal di kamar mandi itu. Entah gimana ceritanya, tapi banyak yang bilang seperti itu. Sesekali katanya orang-orang itu bisa dengar tangisan atau suara orang sedang mandi di kamar mandi itu. Suatu malam nih, aku perlu banget ke kamar mandi. Biasanya aku tuh menghindari pergi malam-malam, tapi kali itu harus banget rasanya. Udah kebelet pipis, belum cuci muka juga, jadi harus ke kamar mandi, belum gosok gigi segala macam. Jadi meskipun agak ragu, aku tetap pergi ke sana. Semua lampu koridor mati, kecuali lampu kamar mandi yang nyala redup itu. Aku masuk, kayak biasalah, langsung mau pipis kan. Tapi waktu mau pipis itu langsung ngerasa ada yang aneh. Habis pipis, cuci muka di wastafelnya, dan di tengah-tengah proses itu, tiba-tiba aku dengar suara keran itu nyala di deretan bilik kamar mandi itu. Aku pikir yang lain ada juga yang mandi kan. Jadi dari kamar mandi sebelah-sebelah. Tapi pas aku lihat, gak ada siapa-siapa. Semua bilik itu tertutup. Gak ada suara air yang keluar dari dalam. Wah, mulai nervous tuh, mulai gak enak lah hawanya. Tapi tetap tenang, tetap berusaha cuci muka. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba ada suara seperti seseorang sedang menangis. Lembut suaranya, pelan, kayak tangisan anak kecil lah. Aku langsung nge-freeze di situ. Air masih ngalir di tangan nih. Tahan nafas, mencoba dengar lebih jelas. Makin lama, tangisan yang awalnya lembut, pelan, ini makin kencang dan makin kedengeran sedih banget tangisannya. Refleks tuh aku matiin keran, mundur pelan-pelan. Tangisannya itu kedengeran makin dekat, kayak udah mau di sebelahku gitu. Aku ngelihat ke sekeliling, coba cari sumber suara, tapi tetap gak ada siapa-siapa. Tiba-tiba nih, di saat kayak gitu, lampu kamar mandi itu kedip-kedip. Pet, mati. Total. Kalian bisa bayangin lah. Aku juga gak bisa jelasin gimana rasanya terjebak gelap di dalam kamar mandi sambil dengar suara tangisan. Ya aku gak ngerti tangisannya dari mana. Tanpa pikir panjang, untungnya pintu masih bisa kebuka. Aku keluar, lari sekencang-kencangnya, gak peduli sama apapun. Ketika aku keluar dari kamar mandi, beberapa langkah itu larinya, aku lihat belakang lampu kamar mandi nyala lagi. Tapi bodo amat, aku gak berani balik. Sikat gigiku, sabunku masih ketinggalan. Aku gak mau balik, besok pagi aja aku ambil. Setelah kejadian itu aku selalu usahain untuk enggak lah, kalau malam-malam jangan ke kamar mandi lah, atau enggak pakai kamar mandi yang lain, terutama sendirian di malam hari. Itulah cerita soal kamar mandi yang ada di asramaku yang pernah aku alami. Aku nggak tahu kalau anak-anak lainnya pernah alami atau enggak, tapi aku yakin banyak dari mereka yang alami dan banyak juga yang tidak bercerita. Cerita kamar mandi asrama berakhir sampai di sini. Kamar mandi asrama dari Mas Andra. Kita lanjut dulu ke cerita yang ketiga, masih dari Mas Andra nih, yaitu guru aneh. Ini yang paling bikin aku penasaran. Maksudnya guru aneh ini apa? Langsung kita coba bacakan ya. Halo podcast bagi horor pendengar setia semuanya. Aku Andra lagi. Balik lagi bareng aku. Kali ini aku mau cerita tentang sebuah urban legend dari asramaku yang namanya itu guru aneh. Dari mulai pocong ngintip kamar mandi itu gak ada apa-apanya sama guru aneh ini. Ini aneh banget. Urban legend ini cukup terkenal di kalangan siswa, terutama yang sering keluar kamar malam-malam. Cerita pertama ini kejadian sama salah satu teman sekelasku, namanya Rian. Suatu malam dia kebangun, aus tuh. Tapi pas mau ambil air, dia sadar kalau galonnya itu kosong yang ada di kamar. Jadi mau gak mau dia harus keluar ke kantin asrama gitulah, yang posisinya emang lumayan jauh dari kamar. Kantin ini dekat sama lapangan sekolah, tempat di mana si guru aneh ini
itu sering kelihatan. Waktu Rian jalan lewat lapangan, dia ngeliat ada sosok. Pakai pakaian guru, lengkap, pakai kacamata, udah kayak guru banget lah. Berdiri, ngadep ke arahnya yang lagi ngisi air. Awalnya Rian ngira, oh mungkin ini guru piket yang lagi mantau asrama. Dia senyum aja tuh Rian di situ sambil ngisi. Seenggaknya dia tahulah Rian gak aneh-aneh, dia cuma ngisi air. Tapi kok makin dilihat, makin ada yang aneh kata Rian. Guru yang awalnya bentukannya itu normal, kok makin dilihat sosoknya itu makin tinggi. Awalnya normal, waktu dilihat kok tambah tinggi ya. Makin lama makin tinggi, sosok itu makin menjulang, tinggi banget. Yang awalnya Rian bisa lihat palanya, sekarang kalau lihat lurus nggak lihat kepalanya. Rian yang awalnya cuma penasaran, dia kayak tertegun gitu loh lihat si makhluk ini tambah tinggi. Waktu dia sadar, langsung merinding di situ, langsung berlari sekuat-kuatnya balik ke kamar tanpa berani lagi lihat ke lapangan. Sejak itu banyak cerita-cerita soal guru aneh ini tersebar, terutama anak-anak yang jangan sampai keluar di malam hari lewat lapangan, terutama kalau tidak dalam keadaan yang mendesak. Nah, dari kejadiannya Rian, gak tahu kenapa akhirnya nular kejadiannya sama diriku sendiri. Aku sering tuh dengar dari anak-anak cerita tentang guru aneh ini, tapi belum pernah ngalami sendiri. Sampai suatu malam, jadi waktu itu aku ditugasin bagian buat ngecekin kelas waktu malam, semacam piket gitulah. Ngecek udah dikunci belum, dikunci, kalau belum dikunci, kalau udah ya udah gitu. Pintu-pintu kelas, nah posisinya ini gedung sekolahnya itu tepat ada di samping lapangan. Asrama itu di belakangnya. Waktu aku lagi ngunci nih, celok ngecek-ngecekin pintu, aku ngerasa kayak ada yang ngawasin. Aku lihatlah ke lapangan, ada sosok nih, mirip banget sama yang diceritain sama anak-anak soal sosok guru aneh ini. Pakai pakaian resmi guru, tapi tingginya tuh gak wajar. Kira-kira nih waktu aku pertama kali lihat, tingginya tuh udah hampir 3 meteran mungkin. Tinggi banget. Dan makin diperhatiin, itu makin tinggi. Yang bikin aku ketakutan itu bukan cuma tingginya doang, yang gak masuk akal. Tapi juga caranya. Jadi dia tuh mendekat ke arahku tanpa suara. Gak ada suara jejak sepatu, tapak kaki, gak ada. Jadi seakan-akan dia ini terbang, ngambang, ngedeket ke arahku. Aku langsung inget tuh nasihatnya Rian sama anak-anak. Jangan dilihat lama-lama. Kalau makin dilihat, kesannya dia tuh makin mendapatkan kekuatan gitu buat nakutin kita. Apalagi kan dia makan dari rasa takut kan. Dengan cepat aku langsung nundukin kepala, ngunci pintu terakhir. Aku lari sekencangnya balik ke asrama. Gak berani noleh ke belakang lagi. Nah yang bikin lebih serem lagi bukan cuma sampai di situ. Waktu sampai ke kamar, sebelumnya kan aku cerita, di waktu cerita kamar mandi angker. Kamarku itu ada di lantai 2. Ada jendela di dekat kasurku. Waktu aku berusaha tidur, dari jendelanya aku tahu, aku jelas banget lihat. Di situ si guru aneh ini lagi ngintip dari jendela itu. Sedangkan jendela itu ada di lantai 2 gedung asrama. Kalian bisa bayangkan setinggi apa guru aneh ini. Waktu itu aku berusahain aja merem. Aku gak berani ngintip sama sekali, aku gak berani melek, gak berani buka penutup mataku. Dan untungnya aku bisa ketiduran sampai pagi. Masih banyak cerita serem soal asramaku yang mungkin bisa aku bagikan di lain kesempatan. Tapi cerita guru aneh berakhir sampai di sini. Itu dia cerita-cerita dari Mas Andra soal asramanya. Oh, ini menjawab kenapa di pocong ngintip, pocongnya kegantung. Karena kamarnya ada di lantai 2. Jadi pocongnya ini kemungkinan melayang atau enggak kegantung. Benar, itu kejawab tuh akhirnya.
Ya kan, kamarnya ada di lantai 2 kan. Nah aku pikir pocong ngintipnya itu di koridor. Ternyata mungkin dari jendela yang ada di potongannya gedung itu ya, di luarnya gedung yang nggak ada apa koridornya. Mungkin seperti itu. Ya tapi itulah cerita dari Mas Andra soal kisah-kisah urban legend yang ada di asramanya. Kalau kalian yang tinggal di asrama mungkin waktu SMA atau SMP atau pondok pesantren, itu biasanya adalah kisah-kisah horor yang pernah dialami. Beberapa kali lah podcast bagi horor dapetin cerita soal pondok pesantren. Ada yang salah satu yang ku inget itu dia lagi ambil wudhu kalau nggak salah atau mandi gitu. Dia lihat ada temennya yang masuk ke kamar mandi, sedangkan waktu balik ke kamar ternyata temennya itu nggak ke kamar mandi sama sekali. Cerita-cerita soal mendo-mendo atau menyerupai kalau pondok pesantren yang sering aku dapetin. Jadi mungkin buat kalian yang tinggal di asrama waktu SMA atau SMP, pondok pesantren punya pengalaman serem, silakan berbagi pengalaman kalian. Buat yang ceritanya belum dibacakan, mohon bersabar teman-teman, pasti akan aku bagikan, jadi aku bacain satu persatu. Kebetulan ini ada 3 cerita yang ceritanya nyambung jadi satu soal asrama. Jadi aku bisa bacakan hari ini. Jadi mohon bersabar, dan kalau kalian mau berbagi pengalaman, silakan berbagi pengalaman kalian di email podcastbagihoror@gmail.com atau bisa melalui Google Form yang linknya ada di deskripsi dari episode ini. Sekali lagi terima kasih untuk Mas Andra yang sudah berbagi pengalamannya. Jangan lupa buat kalian juga untuk subscribe YouTube-nya Podcast Bagi Horor, nyalakan lonceng notifikasi, kasih like-nya, tinggalkan komentar. Begitu juga dengan yang di Spotify. Jangan lupa follow dan nyalakan lonceng notifikasi. Ya, episode ini berakhir sampai di sini. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Mohon maaf kalau aku ada salah-salah kata selama bercerita, dan ingat, anggap saja cerita di podcast Bagi Horor itu cuma hiburan semata. Ambil positifnya dan buang negatifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat istirahat.